Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Zahra Talita Zakira dari SDN 2 Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Joko Kendil. Cerita ini ditulis oleh Suwito, penerbit Aranca Pratama, tahun terbit 2010. Jangan suka menghina pada sesama, walau buruk rupa. Putri raja tak menyangka Joko Kendil ternyata adalah raja. Di desa kecil Kuaron, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Rondo Kaling. Mbok Rondo Kaling tinggal bersama putranya yang bernama Joko Kendil. Yang bernama siapa? Ya, bagus. Kenapa disebut Joko Kendil? Karena ia memiliki bentuk tubuh yang pendek, gemuk, dan bulat yang menyerupai kendil atau periuk tanah. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Sebenarnya Joko Kendil bukan anak kandung dari Mbok Rondo Kaling, namun ia adalah seorang pengembara. Seorang apa? Ya, betul. Suatu hari Joko Kendil ingin mengutarakan niatnya kepada Mbok Rondo Kaling. Mbok, aku kan sudah besar, kiranya sudah pantas kan untuk menikah, kata Joko Kendil. Anakku, Simba setuju saja nak kalau kau akan menikah. Namun, apakah ada gadis desa yang mau denganmu? Ada, Mbok, di dalam mimpi Joko. Ia putri dari kerajaan Samolangkeng. Apa? Putri dari kerajaan Samolangkeng? Jawab Rondo Kaling dengan kaget setengah mati. Apakah ada yang salah, Mbok? Ubur-ubur ikan lele, tidak ada yang salah, Le. Maukah si Mbok melamar putri raja untukku besok? Baik, nak. Besok pagi kita pergi ke sana untuk melamar putri raja. Keesokan harinya, berangkatlah Joko Kendil dan Mbok Rondo Kaling ke istana. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh para prajurit. Siapa kalian dan apa maksud kalian datang ke sini? Tanya prajurit kerajaan tegas. Saya Mbok Rondo Kaling dan ini anak saya. Kami datang ke sini untuk menghadap raja, jawab Mbok Rondo Kaling dengan gemetar dan takut. Setelah itu, prajurit pun mengantarkan Mbok Rondo Kaling dan Joko Kendil untuk menghadap raja. Maafkan saya, Raja, atas kelancangan kami ini. Kami datang ke sini untuk melamar putri raja untuk putra saya, Joko Kendil, kata Mbok Rondo Kaling dengan gemetar dan takut. Semua yang ada di situ kaget mendengar perkataan dari Mbok Rondo Kaling. Dan mereka semua tersenyum bila melihat bentuk tubuh dari Joko Kendil yang lucu. Kalau saya pribadi sebagai raja dan ayah, saya menghargai kalian. Namun keputusan ini saya serahkan kepada ketiga putri saya, kata sang raja.
kedua putri raja yang pertama dan yang kedua, yaitu Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekar Arum, dengan tegas menolak lamaran dari Joko Kendil. Tinggal kamu, Raden Ayu Sekarwangi, apa keputusanmu? Saya menerima lamaran dari Kang Mas Joko Kendil, Rama. Semua yang ada di situ kaget, termasuk kedua saudaranya, yaitu Sekar Kuning dan Sekar Arum. Apakah keputusanmu sudah dipikirkan baik-baik, anakku? Sudah, Rama. Setelah 7 hari, pesta pernikahan pun dimulai. Semua rakyat Sawalangking dan raja-raja dari kerajaan sekitar diundang. Mereka berkasak kusuk tentang pernikahan putri raja yang cantik jelita dengan Joko Kendil. Ibaratnya langit dan bumi. Namun ketika pesta pernikahan akan dimulai, tiba-tiba ada segerombolan perampok yang akan memberontak dan menguasai kerajaan Sawalangking. Semua prajurit Sawalangking tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian dari Randu Geni. Namun ketika akan berhadapan dengan raja, tiba-tiba Joko Kendil meloncat ke tengah-tengahnya. Melihat Joko Kendil yang lucu, Randu Geni pun menertawakan. Anehnya, apa yang terjadi? Randu Geni pun menertawakan Joko Kendil. Anehnya, Joko Kendil berubah menjadi pemuda yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Joko Kendil. Dimenangkan oleh siapa? Ya, tepuk tangan untuk Joko Kendil. Lalu Joko Kendil pun menghadap sang raja. Maafkan saya, Raja. Maafkan saya, istriku Raden Ayu Sekarwangi. Sayalah Joko Kendil tadi. Saya dikutuk oleh petapa sakti. Dan saya sebenarnya adalah Raja Saroya. Jelas dari Joko Kendil. Semua yang ada di istana kaget mendengar perkataan dari Joko Kendil, termasuk Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekarwangi. Mereka menyesal telah menolak lamaran dari Joko Kendil yang sebenarnya adalah Raja Sahroya. Dan Joko Kendil pun memboyong Barondo Kaling dan Raden Ayu Sekarwangi ke bumi Ampar. Mereka pun hidup bahagia. Amanah yang dapat diambil dari cerita ini adalah ikan gurame, ikan dorang, ikan di kali, ikan sepat. Jangan remehkan penampilan orang. Bisa jadi ia manusia hebat. Sekian dari cerita saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.